Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita tuh akan membahas tentang gelombang elektromagnetik, khususnya yang sinar gamma, sinar X, dan sinar ultraviolet. Yuk dimulai. Teman-teman, sebenarnya gelombang elektromagnetik itu spektrumnya banyak ya teman-teman. Cuma nanti di sini aku fokus ke 3 aja. Nah, spektrumnya itu apa aja? Ada sinar gamma, sinar X, sinar UV, cahaya tambak, inframerah, gelombang radio gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, kalau semakin ke sana, ini kan panjang gelombangnya semakin besar ya teman-teman. Kalau yang ini kan sempit apa sih ya namanya? Ya itulah. Ini kan lambdanya cuma segini doang, tapi kalau yang ini lambdanya 1 lambda aja segini gitu loh teman-teman. Jadi kan segini ya maksudnya dari sini sampai sini gitulah ya. Itu semakin ke sana tuh panjang gelombangnya semakin besar, tapi frekuensinya tuh nanti semakin kecil. Jadi frekuensi yang paling besar itu yang bagian sini sih. Yang frekuensinya paling besar atau energinya paling besar tuh yang ini. Nah, yang paling kecil energinya atau frekuensinya paling kecil tuh yang ini. Jadi itu antara gelombang, gelombang lah, panjang gelombang dengan frekuensi itu kebalikan ya teman-teman. Nah, buat ngapalin itu kayak gini nih teman-teman, pakai kalimat gambar X udah tampak indah kena radar TV dan radio. Jadi itu gambar miliknya X, namanya tuh X ya. Udah kelihatan indah tuh, udah tampak indah kena radar TV dan radio. Nah, G-nya itu tuh sinar gamma, X-nya itu sinar X, U-nya itu ultraviolet. Nah, tampak itu berarti cahaya tampak. Cahaya tampak itu adalah cahaya yang bisa kita lihat, cahaya matahari. Kita kan bisa ngelihat cahaya matahari dan kelihatan ya. Itu namanya cahaya tampak gitu loh teman-teman. Kalau yang gamma, X, UV, terus yang ini yang lain-lain itu bukan cahaya tampak, non visible. Jadi nggak kelihatan pakai mata kita. Terus in-nya itu inframerah, kan tadi indah. Kena radar, radar itu sama aja gelombang mikro, tapi di sini aku tulisnya radar aja ya teman-teman. TV dan radio ini tuh satu kesatuan, jadi tuh gelombang TV dan gelombang radio. Jadi gambar X udah tampak indah kena radar TV dan radio. Jadi kalau semakin ke sana, ke kanan, itu frekuensinya mengecil. Jadi frekuensi yang paling besar atau energi yang paling besar itu adalah miliknya sinar gamma. Yang paling kecil berarti TV radio. Nah, panjang gelombangnya semakin ke sana itu semakin membesar, kelihatan dari gambar ini loh teman-teman. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sinar gamma. Jadi sinar gamma itu biasa dilambangkan dengan kayak gini nih teman-teman. Untuk panjang gelombangnya itu rentangnya antara 10 pangkat min 13 sampai 10 pangkat min 10 meter. Ini satuannya meter. Jadi kalau nanti teman-teman menemui soal terus satuannya itu nggak meter, misalnya nanometer, sentimeter, itu pasti pangkatnya udah berubah. Kalau ini frekuensinya 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz. Nah, sinar gamma itu sumbernya atau dihasilkan dari terapi sinar gamma, ledakan bom nuklir, ledakan bintang, bahan radioaktif. Pokoknya yang kira-kira tuh besar gitu loh teman-teman. Gimana ya? Ya itulah. Jadi ini ya contohnya kayak gini ledakan. Nah, ini sinar gamma tuh energinya kuat, energinya besar kayak gitu loh teman-teman. Jadi dia tuh dapat menembus plat besi dan timbal. Kalau manfaat sinar gamma itu dapat membunuh sel-sel kanker. Jadi itu ini gamma knife yang bacanya. Apa sih, aku bahasa Inggrisnya jelek banget ya. Jadi itu ini nih teman-teman. Jadi orangnya yang mau dihilangin tumor atau kankernya tuh dimasukin ke yang kayak gitulah pokoknya teman-teman, kayak apa sih ya? Yang alat kesehatan gitulah. Nah, jadi tuh kayak gini, nanti ini ada sinarnya terus kena deh ininya, kanker atau tumornya. Terus juga digunakan untuk mensterilkan alat-alat rumah sakit, mendeteksi cacat pada logam, dan mendeteksi kebocoran pipa bawah tanah. Jadi itu sebenarnya ini alatnya itu nggak cuma pakai sinar gamma, tapi juga pakai sinar alfa dan beta. Cuma kan termasuk sinar gamma juga ya, jadi aku masukin ke sini. Jadi itu kalau misalnya pipanya bocor, berarti kan di tanah yang bagian lain ada air. Nanti tuh ada sinar betanya gimana, sinar alfanya gimana, sinar gammanya tuh
membantu gimana kayak gitulah teman-teman. Nah, bahayanya itu dapat menyebabkan masalah kesuburan reproduksi, ketidakstabilan hormon, kemandulan, dan mutasi gen. Jadi, itu ya teman-teman. Selanjutnya, sinar X. Nah, sinar X ini panjang gelombangnya antara 10 pangkat min 10 sampai 10 pangkat min 18 meter. Untuk frekuensinya 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 Hz. Sinar X ini dihasilkan dari tembakan elektron di dalam tabung ruang hampa. Jadi tuh kayak gini nih teman-teman. Nanti tuh ada anoda, katoda, terus ada sumber listriknya, terus beda potensialnya tinggi, terus nanti terjadilah kayak loncatan elektron. Nanti dibahas di efek fotolistrik. Lebih lengkapnya tuh di situ. Manfaat sinar X itu apa aja? Yang pertama tuh untuk ronsen. Pasti teman-teman udah tahu lah ya kalau ronsen tuh pakai sinar X. Jadi tuh ini hasil ronsennya. Selanjutnya mendeteksi retak pada logam, masih sama dengan yang sinar gamma tadi. Terus memeriksa barang-barang di bandara. Jadi tuh kayak gini nih teman-teman, ketika teman-teman ke bandara terus kan kopernya dimasukin lewat kayak ginian kan. Nah, ini tuh pakai sinar X. Bahayanya apa aja? Bahayanya tuh juga masih sama dengan sinar gamma karena sinar X itu emang energinya tuh juga cukup besar ya, tapi nggak sebesar sinar gamma. Jadi itu bahayanya menyebabkan masalah kesuburan reproduksi, ketidakstabilan hormon, dan menyebabkan kemandulan. Nah, yang ketiga adalah sinar UV atau ultraviolet atau ultra ungu. Panjang gelombangnya itu antara 10 pangkat min 8 sampai 10 pangkat min 7 meter. Frekuensinya 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16 Hz. Untuk sumbernya yaitu matahari, terus atom dan molekul dalam nyala listrik. Jadi itu sumber ultraviolet itu sinar matahari ya teman-teman. Jadi UV itu kan ditangkap ya, diserap ditangkap atau diserap oleh lapisan ozon kan. Jadi tuh sinar UV yang masuk ke bumi itu bisa dikurangin gitu kan. Nah, jadi ini ya dihasilkan oleh sinar matahari. Untuk manfaatnya, yang pertama memendarkan barium platina sianida, menghitamkan plat foto berlapis perak bromida, membunuh bakteri dan virus, sehingga sinar UV ini digunakan untuk menyuci hamakan ruang operasi dan alat-alat operasinya. Nah, jadi itu pakai kayak gini nih teman-teman, ini adalah lampu ultraviolet. Terus mendeteksi uang palsu. Jadi yang kayak gini loh teman-teman pasti udah sering ngeliat kan kalau uangnya tuh kayak disinarin gitu kan. Nah, ini tuh pakai sinar UV. Untuk bahayanya, yang pertama melemahkan sistem kekebalan tubuh, menyebabkan katarak, menyebabkan kulit terbakar, dan selanjutnya menyebabkan kanker kulit. Jadi gitu ya teman-teman. Soal nomor 1, berikut ini yang tidak termasuk bahaya sinar gamma adalah titik-titik. A. Mutasi gen. Iya ya, ini tuh termasuk. B. Menyebabkan kanker kulit. Enggak ya teman-teman, karena ini adalah tadi bahayanya sinar UV. Kalau C. Menyebabkan masalah kesuburan reproduksi, ini iya. Terus D. Menyebabkan ketidakstabilan hormon, juga iya ya teman-teman. Jadi jawabannya yang B ya, menyebabkan kanker kulit. Soal nomor 2, seorang siswa menyusun spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi terbesar sebagai berikut. Dari frekuensi terbesar ya teman-teman, 1 sinar gamma, 2 gelombang mikro, 3 sinar inframerah, 4 cahaya tambak. Urutan spektrum yang benar seharusnya titik-titik. Nah teman-teman, kita ingat ya, jembatan keledainya. Gambar X udah tampak indah, kena radar TV dan radio. G-nya itu sinar gamma, X-nya sinar X, U-nya ultraviolet, tampak itu cahaya tampak, indah itu sinar inframerah, terus radar itu atau gelombang mikro, TV dan radio. Nah, kita ingat kalau semakin ke sana semakin mengecil frekuensinya, tetapi panjang gelombangnya semakin membesar. Kalau dari frekuensi yang terbesar, berarti yang pertama kan gamma dulu tuh, sinar gamma. Habis itu, ini nomor 1 ya teman-teman, ini nomor 1. Habis itu mana nih? Cahaya tampak ya teman-teman. Ini tuh cahaya tampak harusnya nomor 2. Terus selanjutnya inframerah, ya kan? Inframerah yang nomor 3. Terus mikro atau radar berarti yang nomor 4. Jadi tuh urutannya harusnya 1, 4, 3, 2. Jawabannya itu yang A. 1, 4, 3, 2. Soal nomor 3. Berikut ini yang tidak termasuk manfaat sinar gamma adalah titik-titik.
A. Membunuh sel-sel kanker. Ini manfaatnya ya. B. Mensterilkan alat-alat rumah sakit. Ini juga iya. C. Mendeteksi uang palsu. Nah, ini tuh enggak ya teman-teman, karena yang ini tuh apa? Kalau yang uang palsu sinar UV. Kalau yang D. Mendeteksi kebocoran pipa bawah tanah. Iya. E. Mendeteksi cacat pada logam. Iya. Jadi yang tidak termasuk manfaat sinar gamma itu adalah mendeteksi uang palsu, karena itu adalah manfaat dari sinar UV. Soal nomor 4. Berikut ini yang tidak termasuk manfaat sinar UV adalah titik-titik. Nah, teman-teman, ini adalah soal ya buat teman-teman. Jadi, teman-teman silakan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Soal nomor 5. Seorang siswa menyusun spektrum gelombang elektromagnetik dari panjang gelombang terbesar sebagai berikut. 1. Sinar X, 2. Gelombang mikro, 3. Sinar inframerah, 4. Sinar UV. Urutan spektrum yang benar seharusnya titik-titik. Nah, ini juga soal buat teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan, terus tulis di kolom komentar ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum daftar tryout, buruan daftar tryout karena hari ini tuh hari terakhir pendaftaran tryoutnya. Jadi jangan sampai nyesel gara-gara nggak ikutan tryoutnya. Buruan daftar. Buat teman-teman yang udah subscribe, share, dan udah nyalakan loncengnya aku, makasih banget ya teman-teman.